pramugari Garuda di kehidupan sehari-hari mereka menggunakan hijab, tapi faktanya mereka tidak bisa berjilbab waktu melaksanakan tugas sebagai awak kabin. Padahal kan aneh, bahkan pramugari di maskapai lain juga boleh berjilbab. Alasannya kenapa waktu itu nggak boleh? Nah, kita kasih solusi. Tamu gua kali ini bukan orang sembarangan, guys. Bang Andre Rosiade. Gimana, Bang? Kalau di ruangan ini Republik kasih solusi, bukan Republik Indonesia. Masih bisa nggak? Ini mejanya kuat ini. Kalau meja di sini kuat ya? Kuat itu meja. Coba kita play. Ini belum lama lagi viral. Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Gak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Habis rapat baru berasa tuh sakit tangannya. Coba. Kita ingin tahu konsorsium itu siapa Pause dulu. Nanti kita mulai ya. Artinya ada 131 korban ya? Jadi ada 131 konsumen yang bergabung dalam perkumpulan ada organisasinya ya, perkumpulan konsumen Mekarta datang ke DPR. Awalnya 18 Januari selama ke Komisi 6. Sebelumnya mereka sebenarnya udah keliling kemana-mana. Ada ke beberapa fraksi DPR RI, lalu ada beberapa komisi sebelumnya. Jawabannya? Tapi nggak tuntas. Lalu mereka datang ke kami di Komisi 6. Ya waktu itu saya salah satu orang yang menerima, anggota DPR Komisi 6 yang menerima audiensi. Nah, saya melihat ada ketidakadilan di sini. Ketidakadilan itu apa? Pertama, 131 orang ini meminta hak mereka. Mereka sudah membayar, dijanjikan 2019, mereka bayar 2017, 2019 dijanjikan produknya selesai, apartemennya selesai, ternyata sampai 2021, 2022, 2023 nggak jadi. Akhirnya mereka menuntut haknya, melakukan demonstrasi di 2022 untuk menuntut hak mereka. Nah, akibat demonstrasi itu mereka bukan mendapatkan hak, malah mereka dapat gugatan hukum. Mereka 131 orang ini digugat melakukan kerugian kepada pihak Mekarta 56 miliar. Sebentar, kok malah digugat balik? Nah, itu yang aneh. Oke, ini tahan dulu teman-teman ya. Artinya ada Bang Andre di sini. Kalau di Komisi 6 gue nggak tahu ya tugasnya beliau ini di anggota DPR itu ya. Artinya apakah menangani khusus untuk BUMN? Ini kita bahas ya, karena kasih solusi audiensnya kan banyak pengusaha-pengusaha. Betul. Ya kan ini cocok banget kita bahas mengenai BUMN atau mungkin usaha-usaha yang mana kita bahasnya Garuda Indonesia juga sempat bangkrut. Betul. Nanti perannya Bang Andre ini seperti apa? Kok bisa-bisanya akhirnya dengan CEO yang baru itu mungkin arahan dari siapa dan seterusnya akhirnya bangkit lagi Garuda Indonesia dari kerugian yang 142 triliun ya. Ya. Kan sempat ke utangnya 142 triliun. 142 berkurang nyaris pilot. Wow. Nyaris pilot. Tapi kalau kita ngomongin Garuda, pramugari Garuda kan insya Allah bulan depan bisa pakai jilbab. Oh, masa sih? Iya. Boleh, peraturannya kan nggak boleh. Iya, dulu peraturan nggak boleh. Lalu waktu itu kami mendapat aspirasi. Lalu sebagai anggota DPR Komisi 6, Andre Rosiade menyuarakan dalam rapat dengar pendapat dengan Direksi Garuda dan juga rapat kerja dengan Menteri BUMN. Alhamdulillah ini dieksekusi. Informasi yang saya dapatkan, aturannya sudah selesai. Dalam waktu dekat mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini Menteri BUMN Erick Thohir akan mengumumkan. Masya Allah. Jadi kalau dulu pramugari Garuda tidak boleh berjilbab karena aturannya dilarang. Insya Allah dalam waktu dekat ini yang mau pakai jilbab boleh. Gini, kalau ngomongin seorang Andre Rosiade itu kan juga sempat heboh juga mengenai thrifting ya atau thrift shop, ya kan fenomenalnya kan sempat ditutup juga. Kelakuan Anda juga kan di sini kan Bang? Ikan kan maksudnya kan menutup impor pakaian bekas. Salahnya di mana? Jangan dijawab dulu. Nanti kita bahas ya. Salahnya di mana dan bukannya boleh ya? Maksudnya itu kan yang mau dibahas dan permasalahan lagi ramai sekarang. Dan sebenarnya banyak ya. Banyak impor-impor yang gue permasalahkan. Bukan hanya pakaian bekas, kereta bekas, bahkan. Oh iya, kereta bekas benar. Ya, bukan hanya itu. Waktu impor baja, dari 2019 kami dilantik, ya. Gue udah mempermasalahkan impor baja. Salahnya di mana? Negara kita masa nggak boleh impor? Iya boleh impor baja, tapi ada aturan-aturan yang merugikan negara. Jadi baja-baja yang sebenarnya tidak ber-SNI itu juga dimasukkan hingga akhirnya menghancurkan industri baja dalam negeri. Itu ada peraturan-peraturan yang
Yang Coba ini mana? data-datanya lengkap. Emang iya? Iya, dari waktu kita mulai nih kan. Mulai. Nih kita mulai dari awal. Dari awal dulu ya. Ya. Tadi udah sebagai Ya, jadi gini. snapshot lah. Intinya Waktu gimana? dulu abis pemilu terpilih jadi anggota DPR, tapi belum dilantik nih. Dilantik itu 1 Oktober 2019 ya. Waktu itu kami karena sudah menjadi politisi dalam tanda kutip, ya mohon maaf tadi bilang sama papan atas. Nah, lalu didatangi oleh teman-teman Serikat Pekerja Semen se-Indonesia. Mereka melaporkan bahwa ada praktek pertama predatory pricing. Ini awal nih. Predatory pricing, apa praktek predatory pricing itu? Ada pabrik-pabrik semen Cina yang sengaja memproduksi dan menjual semen di Indonesia dengan harga di bawah harga pasar. Predatory sengaja jual rugi. Untuk apa? Untuk menghancurkan industri semen nasional. Terbukti? Ya, nanti kita sampai di situ. Okay. Nah, industri semen nasional salah satu industri semen yang industri strategis yang masih dikuasai mayoritas oleh Indonesia. Oke. Kita lokal masih pemain besar di situ. Dan nilai aset kita ratusan triliun, bro. Oke. Nah, tiba-tiba ada industri-industri dari Cina masuk, mainkan predatory pricing, hancurin harga semen. Ya. Serikat Pekerja datang ke gua, waktu itu belum lantik. Oke, bersama-sama Serikat Pekerja, Andre Rosiade hadir datang ke KPPU, Komisi Persaingan Usaha, melaporkan praktek predatory pricing dari semen Cina. Nah, dilantik 1 Oktober, gua kawal dong. Prosesnya di KPPU kebetulan memilih Komisi 6. KPPU itu Komisi Persaingan Usaha, itu salah satunya mitra kami di Komisi 6. Kami kawal dan alhamdulillah 1,5 tahun perjuangan kita bisa membuktikan praktek predatory pricing itu terjadi. Nah, itu di situ setelah 1,5 tahun itu saya masih ingat ini ada putusannya. Jadi putusannya pihak Konch South Kalimantan Semen itu dihukum dan didenda 22,3 miliar. Itu perjuangan kami 1,5 tahun. Itu semen, ya. Ya, bagaimana menyelamatkan industri semen. Itu satu. Yang kedua, kita nih oversupply, bro. Jadi pabrik itu begitu banyak sekarang menjamur, kita oversupply. Demand-nya nggak bertambah. Oke. Bertambah tapi sedikit. Tapi supply terlalu banyak. Kita oversupply itu sampai 60 juta ton. 50 sampai 60 juta ton per tahun. Nggak bisa langsung diefisiensi. 50 juta sampai 60 juta ton setahun. Oke. Ya ini oversupply karena pabriknya kebanyakan. Nah, untuk itu gua mendorong yang namanya moratorium. Karena sekali lagi kan praktek predatory pricing lalu investor Cina begitu banyak. Nah, industri semen ini adalah salah satu industri strategis yang masih kita kuasai. Nah, gue mendorong moratorium, bawel nih. Dari akhir 2019, 2020 moratorium. Rapat sama Menteri BUMN, rapat sama Menteri BKPM Bahlil itu. Lalu rapat waktu itu Komisi 6 masih membawahi Menteri Perindustrian. Rapat dengan Menteri Perdagangan, kita dorong. Alhamdulillah. Akhirnya Presiden setelah 1,5 tahun saya berjuang di DPR, Presiden dalam ratas menyetujui untuk moratorium. Jadi tidak boleh bangun pabrik semen baru dulu. Kenapa? Karena kita oversupply. Kalau bangun lagi hancur pabrik-pabrik dan kita rugi ratusan triliun. Nah, itu contoh anggota DPR menyelamatkan ratusan triliun. Oh, ternyata itu baru satu tuh. Ada kerjanya juga Anda ya? Oh iya banyak loh, alhamdulillah. Maksudnya gini. Sebentar. Itu baru semen ya? Iya. Itu konteks baru semen. Betul. Kan Syekh Ruhaili kan, hafidhahullah, mengatakan bahwa dari mulai presiden sampai ke para jajaran gubernur sampai ke anggota DPR, semuanya itu umaro ulil amri. Iya. Nah, artinya memang harus kita taati. Apalagi kan antum ini kan ada di sana, Bang. Ya kan, nah maksudnya kita pengen tahu sebenarnya kerja Anda apa? Ya isunya kan kerjanya datang diam dan duduk gitu. Datang diam tidur gitu ya. Duduk diam tidur. Ya gitu makanya kita mau tabayun langsung. Kan ini kan empat mata nih. Kita mau nanya langsung. Makanya kita jelaskan. Ya, ini boleh. Mulai sebelum itu dilantik. Waktu itu lapor KPPU, kita buktikan predatory pricing. 1,5 tahun perjuangan. Lalu di luar itu kita dorong moratorium pabrik semen. Ini kan karena saya Komisi 6. Komisi 6 itu membawahi BUMN, ya. Kementerian BUMN dan BUMN-nya. Lalu Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi BKPM, Kementerian Koperasi dan UMKM, KPPU dan lembaga-lembaga lainnya, Badan Standarisasi Nasional, BP Batam, BP Sabang dan lain-lain. Ya, termasuk Badan Pelayanan Konsumen. Nanti berhubungan dengan Mekarta nanti. Nah, dulu 2019 sampai 2020 Kementerian Perindustrian juga di bawah kami.
Makanya waktu itu kita bisa mampu mendorong yang namanya moratorium pembangunan pabrik semen baru. Nah, selain semen, saya juga mengkritisi, Anda bayangin, selain berhasil moratorium, moratorium saya berhasil, alhamdulillah perjuangan, lalu menghukum praktek predatory pricing semen Cina. Ada lagi menariknya, udah tahu pemerintah ini oversupply, pemerintah masih buka izin pabrik semen baru. Alhamdulillah digebukin jadi moratorium. Oke. Yang kedua, ini menarik juga. Yang kedua, udah tahu oversupply, dia kasih izin semen itu bisa diimpor. Siapa? Pemerintah. Pakai peraturan Permendak. Ya, maksudnya gini, Bang. Pemerintah pasti kan maksudnya baik, kali mungkin ada masalah-masalah tertentu. Iya, masalah apa, Bro? Orang udah jelas oversupply, pabrik semen lokal aja udah menggap-menggap jualan karena persaingan ketat. Tiba-tiba ada yang namanya Permendak nomor 7 tahun 2018, ketentuan impor semen dan impor klinker. Lalu Andra Rosiade masuk DPR, sikat lagi, cepret. Alhamdulillah Permendak itu sudah direvisi. Tidak boleh lagi. Iya dong. Itulah gunanya jadi anggota DPR. Datang di ruang sidang itu rapat ngoceh. Kita bukan tidur. Bukan main Twitter juga gitu loh. Kita kerja itu bukan Siapa yang belakangan ini main Twitter siapa? Ya ada yang suka nyindir di Twitter, tapi di ruang sidang nggak jelas kerjanya gitu. Nah, salah undang lu bro. Jadi gitu. Itu satu ya. Jadi semen itu kita bereskan. Kita hukum praktek predatory pricingnya berhasil alhamdulillah 1,5 tahun perjuangan. Lalu moratorium pabrik semen baru kita berhasil perjuangkan. Lalu kita juga berhasil merevisi Permendak nomor 7 tahun 2018 soal impor semen dan klinker. Alhamdulillah kita oversupply, ngapain lu impor gitu loh, kalau kita bisa supply dalam negeri dan berlimpah 50 juta ton. Alhamdulillah saya berhasil. Di luar semen kita masuk ke impor baja. Impor baja tuh setahun dulu 2018 2019 tuh 100 triliun bro. Apanya kerugiannya tuh? Setahun masuk impornya. Enggak, impornya oke. Impornya 100 tahun lebih. Enggak rugi dong. 100 triliun lebih. Nah, yang menariknya impor itu nih gue baca ya. Gue udah mulai lupa-lupa karena itu ngoceh-ngocehnya 2019 awal itu. Ya, enggak apa-apa. Ini kan saya kan mau bertanya kepada Anda. Jadi 2019 itu gue mempertanyakan dan minta Kementerian Perindustrian itu meninjau 2 aturan terkait impor baja. Aturan pertama Permen Perin nomor 32 2019 dan juga Permen Perin nomor 35 tahun 2019. Dan alhamdulillah kita nyinyirin Kemen Perin mau revisi. Dan artinya apa? Dan hasil revisi ini ternyata terbukti bahwa Kejaksaan Agung sekarang mendalami dugaan penerimaan tanda kutip hadiah ya. Soal korupsi impor baja besi. Jadi intinya sekali lagi banyak peraturan-peraturan yang memberikan ruang itu merugikan negara. Nah, kami di DPR tentu harus mengkritisi itu. Jadi semen sudah, baja sudah. Bahkan ini bro, kita ini kaya raya soal nikel bro. Kaya raya nikel. Tapi waktu gua masuk jadi anggota DPR, waktu itu pengusaha-pengusaha tambang nikel kita dibeli hasil produksinya oleh smelter Tiongkok itu, yang Cina banyak ini, sekarang di Morowali di mana-mana, itu kan harganya dibeli harga murah. Padahal pemerintah sudah menetapkan namanya harga patokan mineral (HPM). Tapi mereka jauh beli. Setelah gua ngoceh-ngoceh ngamuk-ngamuk itu, mulai Oktober, November 2019, Desember sampai 2020 awal, akhirnya apa yang terjadi? Pemerintah turun tangan, lalu berhasil memaksa smelter Cina Tiongkok itu memaksa membeli produk nikel dalam negeri kita dengan harga HPM. Padahal pemerintah sebenarnya sudah punya harga patokan mineral tapi nggak berjalan. Lalu namanya Andra Rosiade ngoceh-ngoceh nih, ngamuk-ngamuk di rapat, panggil Kementerian Perindustrian, panggil Kementerian Perdagangan, panggil Kementerian Investasi, ngoceh-ngoceh, mempertanyakan sikap pemerintah. Kenapa HPM ini sudah ada? Kenapa Anda nggak bisa memastikan pengusaha nikel kita menjual ke smelter itu? Apalagi mereka nggak boleh ekspor dong. Padahal harga di luar negeri itu jauh lebih tinggi. Kenapa nggak ekspor? Ya karena dilarang, harus menyuplai kebutuhan dalam negeri. Karena ada smelter Tiongkok yang dibangun banyak itu. Kan itu kebijakan pemerintah. Tapi harganya rendah. Padahal HPM-nya ada. HPM-nya ada. Nah, gua ngamuk-ngamuk.
alhamdulillah berhasil. Nah, setelah mengamuk-amuk itu berhasil, setahun jalan, ada masalah baru, bro. Apa tuh? Masalah baru, hasil produksi kita itu selalu kalau di surveinya, kan kalau masukin barang lu disurvei dulu dong. Ya, iyalah. disurvei dulu. Nah, surveinya pakai survei Cina. Survei Cina tuh mesti gimana? Akurasinya seperti apa? Survei perusahaan Cina. Nah, kan sebelum kita pengusaha lokal kita supply ke Morowali itu misalnya ke smelter-smelter di Morowali itu kan disurvei dulu sama Sukovindo, sama Survei Indonesia. Kan lembaga survei memang yang tertinggi saat ini Sukovindo. Iya, jadi Sukovindo dan Survei Indonesia kan lembaga perusahaan survei. Sampelnya sampel berapa sampel? Banyak ini. Ini kalau nggak banyak nggak datang ke DPR ini pengusahanya. Iya, gitu. Coba. Kalau ngomongin survei pasti kan ada sampel. Mereka pakai Survei Indonesia atau Sukovindo. Iya. Karena itu yang terdaftar oleh pemerintah. Sampelnya? Pengusaha banyak. Jadi gini, ini bukan hanya 1-2 pengusaha, ini mayoritas. Mereka datang, surveinya misalnya ornya kandungan di atas 1,8 gitu. Ya, hasil surveinya. Lalu mereka bawa ke smelter Tiongkok, tiba-tiba kandungan or berdasarkan hasil survei perusahaan surveyor Cina itu 1,3, 1,4, 1,5 jauh. Ini mineral, Bro. Kalau batu bara kalori turun agak banyak tuh masuk akal. Kalau mineral ya paling banyak ya. Nggak bisa sejauh signifikan itu. Nggak sejauh. Masa dari 1,8 bisa turun 1,5. Nah, itu kembali lagi namanya Andre Rosiade ngamuk-ngamuk lagi meminta pemerintah memverifikasi, menertibkan surveyor ini. Alhamdulillah sekarang sudah rapi. Jadi pengusaha nikel kita, dan itu kalau dihitung-hitung ratusan triliun, bro. Nikel, semen, baja gitu loh. Oh, jadi sebenarnya negara mengalami kerugiannya dahsyat-dahsyat ya. Dahsyat. Jadi banyak hal yang kita kerjain tuh. Lalu apalagi nih bagus-bagus kita sampai bahas. Lupa dia tuh ya. Ih, saking banyak ya. Saking banyak yang kita kerjain. Nah, tapi yang menarik isunya setelah ini kita masuk Garuda deh. Ini Garuda menarik. Mengenai Garuda kan sebelum Pak Irfan ya. Jadi Garuda ini mengalami hampir kerugian tadi itu 142 bukan hanya mengalami kerugian. Bangkrut dari perusahaan. Bangkrut mau gulung tikar. Salah siapa? Satu persatu kita bahas ya. Ya. Salahnya dari mana? Faktor apa? Bangkrut mau gulung tikar, mau ditutup. Nah, pilihannya kita selamatkan atau kita tutup. Kita tutup. Ya, karena kita punya Garuda ini adalah national flag carrier kita, kebanggaan kita. Dan kita bisa selamatkan Garuda. Caranya gimana? Caranya sederhana, bro. Ya, Garuda memilih dan kita setujui untuk maju ke PKPU. Karena tadinya nggak mau. Ya, kita maju ke PKPU, kita minta pemotongan hutang, haircut. Kenapa? Jadi gini, Garuda ini masalahnya sederhana. Malingnya kebanyakan. Anda kalau ngomong hati-hati. Iya, maling kebanyakan. Makanya lihat dong di tahanan KPK ini, tahan siapa? Direksi Garuda yang lama. Ya. Jadi termasuk ada pihak ketiga juga ya? Ya. Termasuk kan masih berproses tuh, masih ada yang tahan-tahan terus tuh. Jadi gini, ya kan itu fakta bahwa memang malingnya kebanyakan. Ada mantan bos gue lagi. Ya, ada mantan bos lu yang mana itu? Ada orang kampung gue lagi. Yang punya media? Ya, iya. Jadi gini, bro. Oh iya. Yang mana inisial? Enggak usah. Wow. Gibah kita. Iya, jangan. Kita belum puasa, Bu. Jadi gini. Jadi misalnya pesawat yang harusnya sewanya 9 juta dolar. Disewa 12 juta dolar, bro. Pesawat yang harusnya sewanya 7 juta dolar, sewanya 9 juta. Jadi kita kemahalan. Ketinggian. Jadi ketinggian. Nah, pas Covid kebongkar lah. Karena memang ketidakmampuan cash flow Garuda akhir kebongkar semua. Padahal Garuda tuh sudah melakukan efisiensi di mana-mana. Sebentar, kita ngomongin matriks dulu nih, Bang. Oke. Profit, loss, Garuda profit. Iya, kalau Garuda bisa. Jadi kemarin itu Garuda itu saat itu kondisi keuangan dulu deh. Berantakan karena Covid berantakan. Oke, ini ada profit, ada loss. Dia ada di mana? Iya. Menuju loss. Udah minus semua. Ya minus, tapi kalau dia punya cash, dia surplus. Nggak ada cashnya. Nggak ada cash. Aset juga nggak cukup. Defisit. Asetnya itu kan nggak ada, pesawat punya orang semua, bro. Jual aset. Jual aset. Apa yang mau dijual? Asetnya nggak sampai 10% dari utangnya. Masa iya? Ya ilah. Nah, kita bikin operasi penyelamatan Garuda. Alhamdulillah ya
fraksi Gerindra memotori, disetujui pemerintah dan teman-teman lain ikut, akhirnya kita bersama-sama berjuang berhasil menyelamatkan Garuda. Sekarang pemerintah sudah namanya punya FS-nya, Visibility Study, roadmap-nya sudah ada. Asal pemerintah Garuda nih komit ya melaksanakan roadmap yang kita sudah sepakati bersama. Insya Allah 2024 ini, bahkan 2026 kita targetkan Garuda sudah punya 140 sampai 170 pesawat lagi. Oh ya? Iya. Ya sekarang misalnya kayak 777 bro. Dulu kita mau pulangin 777 tuh karena terlalu mahal. Sekarang berkat PKPU kita bisa sewa harga 777 tuh 30% dari harga kita sewa zaman dulu. Uang dari mana? Apa? Enggak, ketika nambah pesawat itu kan ada nambah kapital. Ya nanti. Sekarang kita punya pesawat kan nggak banyak. Jadi sekarang bagaimana kita mengoptimalkan, sekarang kan sudah selamat, kita sudah PKPU, kita berhasil haircut, kita bisa berhasil penundaan hutang, penjadwalan pembayaran utang ya. Nah, Garuda sekarang sudah sehat ya dan bisa mencicil utangnya. Beli pesawat dengan utang lagi. Nah, tenang, ntar dulu. Okay. Nah, pesawat yang ada sekarang, bagaimana Garuda ya memastikan terbang kepada jalur-jalur gemuk. Maksudnya contoh. jalur-jalur yang menguntungkan. Garuda nggak boleh demi gengsi terbang ke daerah yang nggak menguntungkan. Itu satu dulu. Okay. Yang kedua, dan kita fokus di domestik. Ya, kenapa jadi ke domestik aja? Domestik dulu, karena ini bagaimana memulihkan Garuda. Lalu yang ketiga, kalaupun internasional itu harus untung. Contoh, umroh, untung, ya. Lalu ke Eropa, ke Belanda, Jakarta Amsterdam, itu sekali seminggu, berangkat Kamis, pulang Sabtu, itu full, sampai first class-nya pun full. Gitu loh. Ya, dibikin begitu ya. Lalu, selama ini dia nggak full tapi tetap berangkat ya? Ya, jadi kita ambil rute-rute yang harus untung, nggak boleh rugi. Nah, lalu setelah untung boleh pulih, misalnya kayak ke Padang misalnya kemana, hanya cukup sekali sehari. Lalu penuh. Lalu gue lihat ini sudah untung, gue usulkan nih ke direksi Garuda 2 kali sehari dong ke kampung gue gitu loh. Masyarakat Sumatera Barat butuh penerbangan juga, percuma dong wakil rakyatnya nggak bisa memperjuangkan. Alhamdulillah sekarang sudah 2 kali sehari gitu loh. Dulu sekali sehari bro. Kalau demand-nya tinggi, masa tetap harus dibentokin ke 2 kali sekali? Iya, ini kan keterbatasan pesawat. Jumlah pesawat kita terbatas. Kayak sekarang kita penambahan pesawat. Garuda ajak investor nih. Misalnya PPA. PPA ini perusahaan BUMN juga. Ya, PPA yang bantu Garuda membiayai perbaikan pesawatnya. Sehingga pesawat-pesawat yang terparkir tidak tergunakan itu bisa diperbaiki, bisa terbang. Bagi hasil lah Garuda dengan PPA. Gitu loh. Itu banyak hal. Jadi alhamdulillah sekarang udah on the track. Jadi insya Allah berkat dukungan dan doa kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, Garuda sudah on the track dan sudah selamat. Asal mereka komit melaksanakan roadmap yang sudah kita sepakati antara pemerintah dan DPR, insya Allah 2026 Garuda sudah punya 140 pesawat sampai 170 pesawat. Oh, Masya Allah, asal tahu ritmenya, gimana cara ngamanin cash-nya dan seterusnya ya. Dan insya Allah gitu. Nah sekarang kita masih tema Garuda. Nah setelah selamat, what's next? Nah kemarin kami dapat aspirasi dari emak-emak di Garuda. Kenapa? Ternyata banyak pramugari Garuda itu meskipun di kehidupan sehari-hari mereka menggunakan hijab atau berjilbab, tapi faktanya mereka tidak bisa berjilbab waktu melaksanakan tugas sebagai awak kabin. Ya mohon maaf ya, salah satu korbannya harus saya katakan istri saya sendiri. Oh, istri lu nih. Istri kan alumni pramugari Garuda. Nah, ya terlepas dari memang nggak boleh berhijab pada saat itu, pun juga kita waktu itu nikah ya udah lu ngapain terbang lagi, udah ngurusin anak aja. Udah, jadi gini. Nah, jadi gini, bro. Gimana jadi, nih kondisi pramugari yang pengen hijab gimana? Ya, jadi mereka nggak boleh. Nah, nggak boleh berjilbab. Padahal kan aneh. Pegawai negeri ASN boleh berjilbab. Tentara polisi sudah boleh berjilbab. Bahkan pramugari di maskapai lain juga boleh berjilbab. Di Citylink boleh. Di Sriwijaya Air boleh. Bahkan di Lion Air pun boleh. Alasannya kenapa waktu itu nggak boleh? Nah, gue tanya, ada aturan yang dilarang? Memang ada aturan melarang. Oh, ada? Ada. Nah, makanya sebagai anggota DPR di Komisi 6 bermitra dengan Menteri BUMN dan Garuda, gue menggunakan hak konstitusi gue. Meminta
dalam rapat RDPU dengan manajemen Garuda dan raker dengan Menteri BUMN untuk meminta ditinjau kebijakan itu. Dan alhamdulillah aspirasi ini diterima oleh manajemen Garuda dan Menteri BUMN Erick Thohir. Informasinya sudah disetujui. Tapi tentu momentum pengumumannya ya kita tunggulah. Abis Pak Erick pusing-pusing urusan Piala Dunia U20 yang gagal ini. Nggak, sebentar. Kenapa Anda mengulang 2 kali nih, Bang? Ya. Kenapa ngulang? Yang gagal ini. Iya, ini kan merugikan negara, bro. Cuma kan nggak berpikir bahwa banyak rakyat Muslim di Palestina tertindas Indonesia sementara mayoritas negara Muslim. Akhirnya kita harus support dong, bantu yang dijajah sama Israel di Palestina. Nih, satu ya. Kita selesaikan Garuda baru kita masuk tema itu. Boleh. Boleh. Waduh, saya deg-degan nih. Gua deg-degan nih, Bang. Jadi perjuangan kita berhasil. Insya Allah dalam bulan suci Ramadan ini Menteri BUMN Erick Thohir akan mengumumkan bahwa pramugari Garuda akan boleh berjilbab. Serius, Bang? Insya Allah. Masya Allah. Saya tidak mau mendahului takdir, mendahului Pak Erick dulu. Bukan, dia paham. Karena tapi saya mau yang apresiasi. mengumumkan itu kewenangannya Menteri BUMN. Pak Erick Thohir sama manajemen Garuda. Tapi bocoran yang saya dapatkan, usulan Andre Rosiade itu diakomodir oleh pemerintah. Insya Allah ini jadi amal jariah kita, bro. Amin ya Rob, amin ya Rob. Kan kalau gini jadi kan saya ini tahu contoh anggota DPR, fraksi Partai Gerindra meskipun bukan partai Islam bekerja sesuai ajaran agama yang saya yakini, gitu loh. Dan aspirasi umat yang saya terima, gitu loh. Jadi gitu satu. Makanya banyak juga didoain sama Ustaz Syafiq Basalama, Ustaz Khalid Basalama. Videonya saya nonton tuh, Bang. Alhamdulillah. Gue lihat tuh di Instagram apa segala macam. Kan gini, bro, kalau mau jadi gubernur yang begini ya, Bang, gitu. Iman itu turun naik. Wal imanu yanzid wa yanqus. Kadang iman naik, kadang iman turun. Nah, tentu harapan kita dengan dekat dengan ustadz, dengan ulama, dengan kiai, tentu harapan kita ya minimal ruh kita terjaga lah. Kan ini kata Rasulullah apa? Kalau mau wangi ya main sama pedagang parfum. Tapi kalau kita main sama pandai besi, ya bau. Gitu lah. Untuk kita menjaga supaya tetap istiqomah ya kita harus dekat sama ulama-ulama. Agamamu adalah agama temanmu. Ya, nah, gitu kan jadinya bahaya. Makanya kita ketemu di Mekah kan. Iya, Masya Allah. Kita gitu. Ketemu di tempat yang baik, yang suci loh. Masya Allah. Dalam bulan suci Ramadan lagi. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan nih pahala amal umrohnya Bang Andre Rosiade nih sama seperti haji bersama Rasulullah SAW. Amin, amin ya Allah. Umroh 1 Ramadan. Ya, alhamdulillah. Jadi itu, bro. Gimana? Garuda kan juga bantu keberangkatan umroh juga karena sekalian lagi kita bahas belum kelar nih Garuda nih. Ya Garuda udah beres, alhamdulillah. Jilbab udah. Insya Allah bulan Ramadan ini bisa diumumin. Kita tunggu Pak Erick setelah urusan pusing soal Piala Dunia, insya Allah beliau akan umumkan. Nah, kembali ke Piala Dunia U20. Piala Dunia U20 ini sekali lagi adalah cara Indonesia dipandang sebagai negara besar di mata dunia. Kita sudah berhasil jadi presidensi G20. Nah, salah satu event yang akan kita laksanakan namanya Piala Dunia. Dan kita sudah mempersiapkan bertahun-tahun, bro. Bertahun-tahun, bro. Mei ini akan ada pertandingan. Kita sudah ngeluarin duit banyak. Berapa total? Ya gua nggak tahu, tapi besar lah untuk memperbaiki venue, lalu mempersiapkan infrastruktur yang lain dan pendukung yang lain gitu loh. Detailing gua tahu. Dan ini akan mendatangkan wisatawan itu bisa 50.000 orang ya, yang akan menyaksikan menikmati pertandingan Piala Dunia ini dari seluruh dunia. Dan putaran uangnya sekitar 15 triliun, bro. Nah, tiba-tiba ya kita sudah di depan mata ribut-ribut. Seharusnya kalau mau ribut dari jauh-jauh hari gitu loh. Kita tahu Israel ini lolos ini kan ini. Pertama kita tanda tangan kesepakatan kan sebelum tahu Israel lolos. Ya kan kita nggak tahu tuh game. Lalu tapi Israel lolos itu kan dari Juni atau Juli 2022. Kenapa lu nggak ributin? Nah, sekarang udah mau sebulan setengah mau Piala Dunia, kita ributin. Anda mau bilang bahwa yang ributin nyari panggung untuk menuju ke tahun-tahun panas? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini
Tapi jangan juga dibilang pemerintah maupun orang yang mendukung Piala Dunia itu tidak mendukung pemerintah Palestina. Perjuangan kita membantu kemerdekaan Palestina kita lakukan terus dengan berteriak di dunia internasional, di forum-forum internasional, dan terus mengirimkan bantuan untuk masyarakat Palestina yang membutuhkan. Tapi di satu sisi, ya, ini bahkan Palestina sendiri menyampaikan bahwa urusan sepak bola ini nggak ada urusan dengan perjuangan. Di mana? Itu baca dong komentar duta besar Palestina untuk Indonesia. Katanya hoax. Kagak. Baca komentarnya. Dan sekarang gue tanya, kita tolak ya Israel datang ke Indonesia. Sekarang nih, emang sebelum-sebelumnya yang datang kok nggak dulu tolak? Oke. Pertanyaan nih, ini berapa bulan yang lalu baru datang nih parlemen Israel datang ke Bali dalam acara parlemen internasional Parlemen Union. Kenapa orang nomor satunya di Bali itu malah nolak? Datang. Ya kenapa ini kan datang nih? Nolak nggak? Itu delegasi parlemennya datang. Sebelumnya juga ada delegasi yang lain datang. G20 datang nggak? G20 nggak, kan dia nggak masuk G20 Israel. Tapi internasional parlemen ini pertemuan parlemen, anggota di parlemen sedunia, perwakilan Israel datang di Bali. Ada. Bro. Padahal pembahasannya parlemen ya, bukan bola ya. Iya, politik loh anggota parlemen. Nah, lalu sebelumnya yang lainnya juga datang. Nah, gitu bro. Kenapa sekarang baru teriak? Sekarang baru teriak. Kenapa? Wallahualam. Yang pasti ini merugikan kita dan menyedihkan. Ya, bayangkan mimpi kita semua menyaksikan Piala Dunia di Indonesia, mimpi kita menyaksikan anak-anak muda Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, gagal. Pertanyaannya, mohon maaf ya, jangan dibilang kita kafir anti Islam nih, itulah. Kita memperjuangkan dakwah Islam yang nggak pakai jilbab ya kita perjuangkan, bisa pakai jilbab. Dibilang nih, gara-gara dukung Piala Dunia Anda kafir gitu kan, gitu. Nah, itu kadang-kadang kan begitu juga, ada yang memang stigma. Yang mana tuh? Yang warna apa? Ya biasa lah. Jadi gitu. Jadi gini bro. Ngeri di podcast. Iya, nggak apa-apa nyerempet juga. Sampai ada yang ngomong begitu kafir, takfir. Ya memang begitulah. Kadang kan melihat orang kerja nyata, aksi nyata, konkret bekerja, tentu harus. Kadang-kadang politik itu gitu. Coba yang mana sih? Andre Rosiade. Pengkhianat. Ada nggak? Oh iya. Pengkhianat. Tuh. Oh iya. Tidak ada tempat bagi umat Islam untuk ini Andre Rosiade. Padahal ya kita berjuang untuk gitu bro. Padahal kalau ditanya di kampung di Sumatera Barat, sebagai anggota DPR yang kebetulan di Komisi 6 yang paling banyak membantu pesantren, rumah tahfiz, ya, masjid-masjid di Sumatera Barat, ya anggota DPR Komisi 6 namanya Andre Rosiade. Tapi isu begitu masih loh yang begitu-gitu. Biasanya sih dari kanan biasanya. Ya walau alam bisawab lah. Iya. Tapi intinya gitu. Ini kan disayangkan itu loh, kegagalan Piala Dunia ini. Dan ini pelajaran kita, dan ini ke depan juga internasional akan berpikir ulang kalau Indonesia ikut bidding Olimpiade. Sebentar, ini bukan malah makin jelas ya ketika mungkin ya besok-besok kita bidding nih, ingin jadi tuan rumah Olimpiade, orang juga malas ngasih ke kita. Iya. Oke, mundur sedikit dari yang masalah Olimpiade ke Piala Dunia lagi. Oke. Malah jadinya bukan makin jelas bahwa Anda mendukung dengan adanya Israel bergabung di Piala Dunia. Makanya dari awal seharusnya nih. Ini dari awal. Kita harus melakukan contingency plan dari awal. Kalau memang tahu Israel bakal lolos, seharusnya ada beberapa langkah yang harus kita ambil. Pertama, kita jangan jadi tuan rumah sendiri, harusnya tuan rumah bersama. Ajak Singapura. Jadi kalau Israel lolos, taruh di Singapura dari awal. Kan sekarang tuan rumah bersama sering. Ide Anda cemerlang juga ya. Iya dong. Iya dong. Oh iya. Jangan dimakan sendiri ya. Jangan dimakan sendiri. Udah tahu kalau Israel bakal lolos. Ya. Yang kedua, kalau sudah terlanjur misalnya, kan kejadiannya Juni-Juli 2022, harusnya sudah ada antisipasi dari awal. Pemerintah, PSSI waktu itu harusnya sudah cari contingency plan atau melakukan lobby kepada seluruh pihak, baik FIFA misalnya, ya,
untuk bujuk lah sebelum rame-rame begini. Sekarang U20 kita di mata FIFA gimana? Ya, yang pasti kita gagal jadi tuan rumah. Yang kedua, kapok. Timnas kita juga gagal karena kan dapat privilege nih tampil di Piala Dunia karena tuan rumah. Gagal tampil. Yang ketiga, harapannya kita jangan dapat sanksi lah, bro. Kasian gitu loh. Emang ada omongan sanksi? Ada ancaman bahwa sanksi akan dibicarakan di kemudian hari. Nah, mudah-mudahan kita doakan, dan saya juga mendesak Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Pak Erick, untuk melakukan lobby lah, fight habis-habisan di FIFA. Jangan sampai kita kena sanksi. Jangan sampai kita tidak boleh tampil di event-event internasional lainnya. Gitu lah. Ini penting juga. Jangan sampai karir anak-anak muda yang berkarir di sepak bola terancam. Gitu loh. Sepak bola kan sudah jadi industri, bro. Jutaan orang makan dan hidup dari sepak bola. Sudah menjadi ranah industri yang menghasilkan uang bagi jutaan orang. Orang hidup dari sepak bola banyak. Bukan hanya pemain, bukan hanya pelatih, bukan hanya klub, tapi orang yang misalnya dalam pertandingan jualan UMKM, jualan banyak orang hidup. Jadi sisi lainnya artinya gini, kenapa tidak adanya kita Piala Dunia, apalagi menjadi tuan rumah? Bang Andre ini berkata bahwa ternyata mudorotnya malah lebih besar. Ya mungkin. Iya, yaitu ada orang jualan di sana mengambil peruntungan, ya kan? Ada orang dagang di sana dan seterusnya. Sayang banget gitu, kenapa nggak lagi berlangsung gitu ya? Dan survei kemarin, indikator Indonesia, Burhanuddin Muhtadi itu sudah punya survei, tapi dia survei per telepon ya. Apa? Akurasinya kuat? Iya, 83%. Oh, ya, 83% akurasinya karena per telepon. Ya, karena 83% itu dari survei itu yang masyarakat Indonesia yang menginginkan Piala Dunia tetap jalan di Indonesia itu 60%, 59%. Oh, dominatif ya? Ya, lalu yang menolak tuh 23%. Oh, yang menolak karena ada Israel 23%. Kok kecil ya? Ya, itu faktanya. Nanti Burhan pasti akan expose. Waktu itu kemarin kita diskusi dalam adu perspektif di detik.com. Burhan membocorkan hasil surveinya. Ya, nanti dalam waktu dekat dia akan rilis surveinya. Jadi itu faktanya. Jadi kerugiannya berapa? Secara ekonomi hitung-hitungannya 15 triliun. Ya udahlah, kalau memang sudut pandangnya atau mungkin mindsetnya pengen itu revenue negara, ya kita cari revenue baru lagi, itu Bang. Ekonomi. Iya, ekonomi kita cari revenue baru. Ini pilihan hidup kita bahwa ternyata bangsa kita ya urusan olahraga pun kita ribut. Nah, itu satu ya. Kita ganti topik abis ini. Contoh gini deh. Stigma-stigma DPR tuh nggak kerja itu kan terbantahkan, Bang. Contoh saya di Dapil. Saya ini kan di Komisi 6. Kebetulan di Komisi 6 sebenarnya tidak membawa infrastruktur ya. Nah, tapi saya berjuang untuk membangun infrastruktur di Sumatera Barat. Contoh ya, kita tahu ada pasar fase 7. Oh iya. Pasar fase 7 itu di Kota Padang. Itu waktu itu kan sempat hancur amburadul karuan ya. Berantakan karena gempa. Di 2009 waktu itu hancur, berantakan dan tidak layak untuk ditempati pedagang lagi. Alhamdulillah waktu itu saya sebenarnya berjuang. Waktu dilantik saya berjuang. Lalu akhirnya saya berhasil meyakinkan waktu itu Mendaknya Pak Lutfi, Bang Lutfi sebagai Mendak untuk datang survei. Ya, alhamdulillah Bang Lutfi memberikan rekomendasi teknis untuk pasar fase 7 dan juga satu lagi pasar bawah di Bukit Tinggi. 2 pasar saya perjuangkan, ini besar ya. Yang besar-besar yang ratusan miliar nilainya. Untuk diperjuangkan, untuk dibangun melalui APBN dari Kementerian PUPR. Nilai berapa pembangunannya? Jadi Bang Lutfi itu sebagai Menteri Perdagangan memberikan rekomendasi teknis agar Menteri PUPR bisa menganggarkan. Dan saya perjuangkan, alhamdulillah pemerintah menyetujui 2023 ini pasar fase 7 di Kota Padang dulu. Mudah-mudahan insya Allah 2024 pasar di Bukit Tinggi. Kalau fase 7 di Padang itu 160 miliar budgetnya. Ya. Oh, itu udah rilis tuh? Udah rilis, lagi tender. Mudah-mudahan 2 minggu lagi pemenang tendernya dinyatakan pemenang sebelum Ramadan, sebelum Lebaran ya. Dan harapan kami ya, Presiden Jokowi infonya kan tanggal 29-30 April ke Sumatera Barat. Saya berharap sih Presiden bisa groundbreaking pasar ini tanggal 29 atau 30 April nanti setelah Lebaran.
Sehingga targetnya 2023 ini pasar selesai, ya masyarakat Sumatera Barat, Kota Padang bisa menikmati pasar. Oh, Masya Allah. Tapi gini Bang. Nah itu satu tuh. Oke. Lalu yang kedua, ini kita bicara yang besar-besar. Kalau pasar-pasar kecil saya hampir tiap tahun bangun. Yang pasar 3 miliar, 5 miliar, 6 miliar, revitalisasi pasar kita bawa anggarannya. Sumatera Barat? Sumatera Barat. Oke. Lalu yang ke pasar, kalau di pasar raya, pasar bawah di Bukit Tinggi, mudah-mudahan 2024 itu lebih gede lagi anggarannya, di atas 200 miliar itu, sampai 300 miliar. Nah mudah-mudahan ya kita lagi lobby pemerintah, Pak Menteri PUPR dan juga Presiden, mudah-mudahan oke nih tahun 2024 ngasih lagi. Nah tapi di luar itu ada yang gede bro. Apa tuh? Namanya flyover Sitinjau Laut. Itu butuh 4,8 triliun. Nah itu dulu sudah dicoba oleh gubernur sebelum ini, Pak Irwan Prayitno, untuk diajukan. Dari mana ke mana sih? Itu dari daerah kota, antara Kota Padang ke arah Solo. Itu jadi flyover Sitinjau Laut itu diperjuangkan oleh dua gubernur, Pak Irwan belum berhasil, lalu Pak Mahyildi gubernur sekarang juga diperjuangkan belum berhasil. Tentu kami sebagai melihat kegagalan dua gubernur itu, tentu kami sebagai anggota DPR yang mewakili Sumatera Barat, kan anggota DPR ini semacam duta besar bro. Duta besarnya Sumatera Barat di Jakarta nih. Tentu saya berkewajiban untuk membantu aspirasi masyarakat Sumatera Barat. Nah, karena melihat waktu itu alasan pemerintah pusat menolak kan karena anggarannya besar, beban anggaran berat di negara. Nah, saya kebetulan di Komisi 6 bermitra dengan BUMN. Nah, saya melihat ada salah satu BUMN yang mampu untuk melaksanakan konsep KPBU. Oh, masuknya lewat BUMN. Iya, KPBU itu kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi badan usaha ini investasi dulu, lalu pemerintah nanti nyicil. Oh, caranya gitu. Nah, itu ide dari siapa? Iya, kebetulan ya kita lihat KPBU ini berhasil di berbagai daerah. Nah, saya lihat Utama Karya ini BUMN besar, dan ya kita komunikasi lah Utama Karya, dan Utama Karya mau. Oh, dan jadi bisa. Kalau misalnya kita minta, ini nanya ya, minta langsung ke pemerintah gitu, saya minta dana 4,8 triliun untuk pembangunan flyover, kan katanya kan presiden kita juga kan bapak pembangunan gitu loh. Iya, anggaran kan negara terbatas, ada prioritas-prioritas dan berat. Nah, kalau kita berhasil meyakinkan investor, mau BUMN ke atau pihak swasta ke, dengan konsep KPBU bisa. KPBU kita bangun dengan KPBU, nanti dicicil bisa. Dan ini kan bisa dicicil 10-15 tahun bro. Yakin tuh bisa swasta? Ntar ini dikasih bisa. Angin surga, taunya jangan tender tunjuk langsung. Enggak bisa. Jadi tapi memang pemrakarsa itu diprioritaskan untuk menang. Nah, Utama Karya, pemrakarsa kan bisa BUMN, bisa swasta. Iya. Nah, cuma kan pasti kan diutamakan tetap BUMN. Enggak dong, pemrakarsa itu siapa yang mulai duluan? Nah, kebetulan pemrakarsanya saya berhasil meyakinkan Utama Karya. Alhamdulillah Utama Karya maju dan disetujui oleh Pak Menteri PUPR, dan udah sekarang lagi penyelesaian desain. Mudah-mudahan ya harapan kita sih sebelum Oktober 2023 konstruksinya sudah dimulai. Masya Allah. Ya itu bisa membantu karena jalur Sitinjau Laut itu antara kota Solo dan Padang itu adalah jalur untuk bukan hanya mengangkut orang ya, tapi jalur logistik untuk angkut batu bara, bahan tambang, bahan perkebunan itu, semen dan semuanya. Waktu itu saya pernah ke Palembang. Ya, oke. Terkait dengan pembangunan dan seterusnya. Artinya saya juga takut salah ngomong sih Bang. Artinya gini, harusnya misalnya si A yang jadi menang, tapi ternyata si B. Karena kalau si A nih misalnya sebagai mungkin wali kota atau mungkin gubernur dan seterusnya. Kita mau Palembang ya, berarti wali kota ya. Wali kota Palembang. Iya, ya mungkin begitu. Pada saat itu kan ada yang sistemnya infrastruktur pembangunan, jalan dan seterusnya untuk lajur batu bara dan hal-hal yang memang komoditi. Tapi ternyata waktu di Palembang ada kabar, ada beberapa kawan-kawan kita yang memang bapaknya waktu itu ngobrol sesama panitia, bapaknya udah nggak lagi tugas atau dapat order. Kenapa? Karena jalan yang non-tol apa gitu yang di Palembang itu menuju keluar itu ditutup, udah nggak bisa lagi. Kalau di Sumatera Selatan tuh salah ya? Sumatera Selatan tuh kalau tidak salah ada jalan untuk angkut batu bara deh. Iya. Salah. Karena kenapa betul, jalan memang itu diadakan? Karena memang tapi katanya ditutup. Nggak ada kok. Ada tutup ya? Ada. Batu bara itu lewat situ supaya tidak menghancur, bikin hancur jalan
utama, jalan biasa. Oh, soalnya saya dengar itu malah justru dipersempit atau dipersedikitkan sehingga jadi gini, tidak lagi hasil komoditi. jadi batu bara itu harus lewat jalan itu. Kalau untuk darat kalau tidak salah ya, Iya. karena kan nggak daerah kita kan. Iya. Tapi setahu saya memang di Sumatera Selatan itu pemerintah daerah mewajibkan harus lewat jalur batu bara. Jalur jalan batu bara. Supaya apa? Supaya jalan-jalan di Sumatera Selatan nggak hancur dilewati oleh truk batu bara. Kan masyarakat umum punya hak untuk menikmati jalan yang baik. Jadi silakan truk batu bara itu jalan di jalan khususnya. Jalan tol mereka dan tanda kutip. Iya, itu. Ya, itu ada jalannya. Nah, kalau di Sitinjau Laut itu memang semacam, kalau pernah lewat nggak antara Padang Sumatera Padang Pekanbaru itu ada Kelok 9. Semacam gitulah. Nanti jalannya di atas gunung. Di atas keren. Masya Allah. Tobat. Jadi sehingga sekarang kan di Sitinjau Laut itu sering longsor. Lalu sering kecelakaan. Ya, karena tikungan juga tajam. Curam ya. Ya, ada jurang. Nah, nanti insya Allah kalau flyover ini jalan, itu insya Allah longsor kita bisa antisipasi, kecuraman, kecelakaan bisa kita kurangi. Mohon doanya aja. Dananya. Ya, itu tugasnya kami anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan untuk berjuang. Bukan itu aja, banyak lah. Insya Allah yang kita lakukan selama ini, yang alhamdulillah bisa meringankan dan membantu masyarakat. Masya Allah. Jadi banyak. Jadi jangan kita berpikir anggota DPR itu hanya datang, diam dan duduk gitu. Ya, dan tidur satu lagi. Tapi kita bisa mampu bekerja. Dan satu lagi yang paling penting, jabatan ini pasti dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Selamat di dunia belum tentu kita selamat dari hisabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu bro. Tapi seru ya Bang ya. Maksudnya kan Bang Andre ini kan memang concern banget sama kota Padang, Sumatera Barat dan seterusnya gitu ya tadi ya, mengenai pasar yang di sana, apa Pasar Raya ya kalau salah namanya. Pasar Raya fase 7 di Kota Padang. Ya kan, dan seterusnya. Artinya memang tugasnya tuh di DPR ke seluruh rakyat Indonesia atau memang ke Padang doang? Itu dulu deh. Apa memang khusus dapilnya tadi? Jadi kita Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu mewakili rakyat se-Indonesia. Tapi tentu ada kekhususannya. Makanya ada daerah pemilihan. Dapil. Ya. Kan anggota DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentu Republik Indonesia. Rakyat Indonesia yang kita wakili. Kita perjuangkan rakyat Indonesia. Tapi ada kekhususan daerah pemilihan. Nah, kewajiban paling utama saya tentu bagaimana membantu masyarakat yang saya wakili di daerah pemilihan, yaitu Sumatera Barat 1. Sumatera Barat 1 itu ada 11 kota dan kabupaten yang saya wakili. Salah satu. Dan berarti banyak banget di situ ya nanti akan dipegang, nggak cuma Indonesia doang, tapi fokusnya di Sumatera Barat tadi. Iya, Sumatera Barat juga, karena kan ini daerah yang saya wakili. Dan berkewajiban juga membantu masyarakat yang wakili. Apa gunanya mereka milih Andre Rosiade kalau Andre Rosiade nggak bermanfaat bagi masyarakat yang wakili? Ini ngomongin manfaat Bang, betul dong, harus bantu dia, jangan cuma janji di depan doang. Iya dong, kan tadi saya bilang jabatan itu pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Iya. Pemimpin akan di situ hisapnya gede banget loh. Itu ngeri ya. Makanya kalau kata istri di rumah, nggak usah lah ikut-ikutan. Udah jadi pengusaha aja, kayak gitu. Iya. Makanya kita simak dong. Istri Ogut selalu ngomong gitu. Gitu. Iya, untuk mengingatkan suaminya itu. Iya kan, gitu. Alhamdulillah kita punya istri soleha bro. Itu keberuntungan kita, masya Allah. Masya Allah. Tuh lihat tuh, dengerin apa kata guru kita, Ustaz Syafiq Basalamah Hafizahullah Taala, masalah pemimpin dan seterusnya tuh. Ada nasihatnya tuh. Jangan jadi orang yang berambisi. Masya Allah. Karena semua sudah dicatat dan niatkan memang untuk akhirat. Kalau bicara bagaimana niat buat akhirat, untuk kepentingan masyarakat, ya bagaimana masyarakat Sumbar jadi lebih baik, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perlu senantiasa berdoa memohon kepada Allah SWT. Usaha itu kadangkala, ya jangan sampai usaha yang terlarang dalam agama. Dan kembali bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ketiga, ketika memang nanti Allah takdirkan Bang Andre jadi gubernur, ya jangan sampai lupa sama Allah SWT. Karena orang yang lupa sama Allah, Allah akan membuat dia lupa dengan diri dia sendiri. Seperti itu. Maka anak-anak cuma bisa berdoa ya, memohon kepada Allah agar hatinya Bang Andre dijaga, memudahkan semua urusannya, dan ketika berada di atas nanti, dia tetap ingat sama Allah SWT. Karena yang memberikan kemudahan itu Allah, bukan tim sukses, bukan orang-orang,
maka selalu kembali kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Bang mendoakan. Barakallahu Wih, masya Allah. Masya Allah. Ya, kamu Didoain langsung sama Ustaz Syafiq. Di pelataran Masjid Nawawi. Iya, ini pintu 18 kan? Ah. Di sininya nih ada hotel-hotel macam-macam, roof, nozol. Masya Allah. Masya Allah. Ini umroh keberapa Bang? Aduh, umroh. Enggak ya, Ustaz Syafiq? Umroh. Anda lah nggak ada nama Bindau terus kayaknya nih. Enggak juga. Masya Allah. Tapi enak kok om Bindaud. Ini bayar iklan nggak Bindaud? Bayar nih harusnya Nabil. Telepon Nabil dulu nih. Suruh bayar nih iklan. Betul. Nah yang kedua nggak cuma Ustaz Syafiq ya. Berarti kita bisa dapat ini dong. Apa namanya? Apa? Diskonan umroh besok. Harus. Desember. Masya Allah. Jadi umroh sama Bindaud oke. Wih. Kalau sama Uhud gimana? Uhud ya alhamdulillah oke. Ustaz Khalid? Ustaz Khalid oke juga. Kan ketemu juga, coba lihat deh. Didoain juga kan? Nah, ya, tuh. Ini kemarin nih. Kalau Ustaz Syafiq kemarin tuh bulan Oktober 2023, 2022. Oh, ini Mekah nih. Ini awal tahun 2023. Sebagai politisi Kita lihat ya coba ya videonya itu Ustaz Khalid ya. Kami ada di pelataran Masjidil Haram. Sebagai politisi Anda tentu butuh masukan, saran, doa dari para ulama, para ustadz. Bagaimana kita ke depan tetap istiqomah di jalan Allah. Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita doakan insyaallah mudah-mudahan antum dan semua teman-teman kita yang bergerak di bidang masing-masing, ya mungkin para politisi di politiknya, para ekonom di ekonominya. Ini Januari 2023. Baik dari jajaran pemerintahan sampai ke masyarakat biasa, semoga Allah SWT sebelum gebrak-gebrak meja ini. Oh ini sebelum gebrak-gebrak. Allah hindari dari segala macam hal-hal yang bisa melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya memberikan manfaat banyak kepada orang-orang. Allahumma amin. Kalau saran anak pribadi tentunya untuk antum pribadi dan untuk teman-teman, yang pertama butuh keikhlasan. Apapun bidang kita, apapun pekerjaan kita, selama kita tulus, apalagi itu memang karena Allah SWT kita kerjakan, maka pasti akan mendatangkan sumber pahala. Dan ketulusan juga akan berefek kepada pekerjaan kita, kepada orang yang sedang kita bantu misalnya. Yang kedua, coba berikan yang terbaik semampunya. Apa yang kita mampu berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Jangan dicicil-cicil. Sebagai maksimal saja. Karena bagi anak pribadi, anak selalu melihat amalan yang kita kerjakan, yang Allah berikan kesempatan, justru kita harus jadikan sebagai amalan terakhir. Oh, jadi maksimal terus ya? Yang kita keluarkan atau bantuan yang kita berikan kepada masyarakat, mungkin adalah amalan yang terakhir. Mungkin beberapa detik kemudian kita meninggal dunia, sehingga kita maksimal bisa meraih pahalanya. Jadi jangan setengah-setengah, karena sebagian orang kan begitu menyisir. Kemudian juga dalam masalah poin ini, usahakan kebaikan itu memang nyata. Kalau keikhlasan dan tidak menyicil yang bisa disatukan, maka tentu tidak akan kita fokus pada saat kampanye saja misalnya. Tapi kita memang mengejar pahala di situ. Urusan dan memang maksimal dalam membantu ini akan membuat kita selalu sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang umur kita akan selalu berbuat kebaikan. Kita menjabat atau tidak menjabat akan sama. Nah ini yang penting, karena sebagian orang ada demam kampanye. Saat itulah mereka pas masa kampanye setahun sebelum kampanye mereka hadir. Muncul tuh. Setelah menang, menjabat, hilang berapa tahun. Itu penyakit politisi. Makanya saat itu minta saran, kita berharap ini bisa diperbaiki. Ya, insyaallah. Sangat indah kalau para politisi itu justru banyak begitu tuh. Banyak. Dengan ketulusan dan maksimal. Sehingga betul-betul mereka itu melakukannya sepanjang waktu. Dan pada saat mereka berhasil menjabat, mereka lebih baik lagi. Mereka tidak menjabat pun tidak menghentikan mereka dari perbuatan-perbuatan mereka. Insya Allah. Yang ketiga, selalu kita maksimalkan orang-orang terdekat kita. Jangan sampai dengan mendapatkan jabatan kita lupa, terutama kedua orang tua, sanak kerabat, guru-guru kita. Nah, orang-orang ini yang perlu kita selalu rangkul mereka. Kalau kita lihat kesuksesan yang terjadi dari para pemimpin-pemimpin yang dahulu, pasti di belakangnya ada ibu yang selalu mendoakan, ada ayah yang selalu mendoakan, ada kerabat-kerabat yang mendukung. Nah, jangan lupa mereka. Makanya Nabi SAW pun diperintahkan oleh Allah SWT, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dahulukan untuk kamu mendakwahi kerabat-kerabat, bantu duluan mereka. Dan silaturahim, selain memberikan nasihat, mendatangi mereka juga membantu mereka. Dan doa-doa mereka sangat berpengaruh sekali, terutama kepada orang tua. Dan kita harus maksimalkan orang sekitar.
Yang keempat, kita sendiri juga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala justru pada saat kita ingin diberikan fasilitas oleh Allah. Misal seseorang mau menjabat, mau jadi RT, RW, sampai tingkat tertinggi dari bupati, camat, lurah, camat, kemudian bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, kan semua ini fasilitas dari Allah. Maka alangkah baiknya kalau kita selalu libatkan diri kita dengan Allah untuk meminta itu. Karena banyak orang kadang-kadang dia berusaha dengan upaya sendiri, dia lupa kalau ada Tuhan. Sementara kata Nabi SAW, mintalah segala sesuatu kepada Tuhan kalian walaupun sampai tali sendal kalian. Jadi selalu kita libatkan Allah SWT berdoa dan Allah mudahkan, Allah berkahi. Seperti insyaAllah. Dan terakhir yang kelima, kesuksesan itu pasti akan dikerumuni dengan orang-orang yang tidak menyukai Tuhan itu. Waduh, oposisi bang. Siapa yang jadi kan pasti kan ada aja yang musik. Saya ini nggak usah ditunjukkan. Iya kan? Yang penting kita tunjukkan apa yang terbaik dari kita. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah SWT. Insya Allah, Allah sudah dalam Al-Quran qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kalau kebenaran sudah datang, kebatilan itu pasti akan terkalahkan. Artinya, kita contohkan, kita tunjukkan, maka itu sudah cukup. Itu akan membantah sendiri apa yang mereka lakukan. Jadi jangan menghabiskan waktu kita, energi kita untuk mengkantor apapun yang orang coba fitnahkan, tapi kita tunjukkan kalau sebenarnya dengan sikap kita dan perbuatan kita ternyata beda. Nah, seperti itu. Masya Allah. Jazakallah khair. Masya Allah. Ya, Kak, nanti teman-teman silakan nonton dulu lagi aja ya. Artinya masalah Padang dan seterusnya ini kan pasti ada banyak yang perubahan, harus dirubah maksudnya Bang. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan doa-doa guru-guru kita dan seterusnya itu kan nggak cuma tiba-tiba hilang sesaat atau nggak balik modal duit kampanye kan juga banyak yang akhirnya jadinya tergelincir sama praktek korupsi dan seterusnya. Ya kan? Berarti harus punya usaha dulu kali di luar itu. Iya. Seperti orang Jabat ya kan? Kayak seperti antum kan, antum ada batu bara juga ya? Mau kita audit nggak sekarang? Jangan. Udahlah, santai-santai aja bro. Lihat aja LHKPN-nya ada, nggak usah dibahas di sini. Oh, di KPK bisa lihat? Iya dong, kan setiap pejabat itu wajib setiap tahun memperbarui LHKPN-nya. Gitu. Jadi kan dari awal menjabat sampai sekarang setiap tahun harus diperbaiki. Ya berarti gitu dong. Kalau mereka rata-rata korupsi, berarti mereka nggak punya usaha sebelumnya. Terus akhirnya ini gimana caranya buat balik modal dana kampanye udah sempat keluar. Iya, lebih soft lah. Kita jangan mengomentari orang. Nah, jadi kalau mau tahu Andri, silahkan cek di LKPN-nya ada. Masya Allah, Bang. Ada yang mau tambahin lagi, Bang? Makasih udah mampir, Bang. Udah sempat gebrak tadi, saya agak deg-degan juga loh. Anda ngebrak-gebrak meja saya. Nah, ini kan meja kuat. Kuat. Meja kuat ini. Kuat. Ada yang mau tambahin nggak buat teman-teman semua? Mungkin nasihat buat kita semua lah, gimana cara menjadi warga yang baik gitu. Yang pasti tentu kita harus mendukung langkah-langkah pemerintah ya. Oh harus. Ya kita bagaimana bisa menyukseskan pemerintahan ini dengan baik. Iya. Ya. Tapi tentu kita harus sadar juga bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah tentu kadang ada yang kita suka maupun ada yang tidak kita suka. Mari kita lakukan hak kita sebagai warga negara secara baik. Kalau kami di DPR sebagai orang yang dipercayakan dan diamanahkan oleh masyarakat, tentu kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan aspirasi masyarakat, mengeksekusi aspirasi masyarakat. Jadi hal-hal yang baik dari pemerintah tentu kita dukung. Hal-hal yang kurang baik dan kurang tepat tentu kami kritisi dengan cara-cara yang santun ya tentu. Cara-cara yang bukan konstruktif. berontak ya? Enggak lah. Bukan makar? Enggak lah. Gitu lah. Jadi kita akan kritisi ya dengan cara-cara yang konstruktif ya. Jadi kita misalnya nggak sepakat sesuatu ya kita sampaikan ini tidak tepat. Nah ini kita usulkan yang lebih tepat. Bukan mengarahkan masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Ya kalau demonstrasi kan itu bagian dari demokrasi ya. Ada pihak yang memang memperbolehkan demokrasi dan negara demonstrasi ya. Dan negara ini memang memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Tapi bukan berarti harus di demo juga. Pemerintah mengizinkan kan? Kalau bisa disampaikan secara baik kenapa tidak? Tapi pun kalau harus akhirnya memilih jalan demonstrasi, mari lakukan secara damai. Caranya gimana demonstrasi damai? Ya. Demonstrasi ujung-ujungnya kemudorotan. Ya, tapi intinya kita tidak boleh juga melarang. Karena ini kita kan bukan negara yang
yang melarang demonstrasi. Atau balik lagi ke orangnya masing-masing. Iya, balik ke orang Belajar masing-masing. akidah yang benar, Ya. sehingga taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Wa Ya, di atasnya ada. wa uti rasul. Ah. Wa ulil amri minkum. Masya Allah. Nah, gitulah. Ngajinya insya Allah udah bener ya Bang Andre ya. Dikit-dikit bro. Masya Allah. Yang soleh istri kita. Karena istri soleh kita diajak ikut pengajian gitu loh. Tapi kan istri pilihnya Ustadz Nuzul. Ah. Kenapa Anda berangkat sama Ustadz Syafiq sama Ustadz Halid? Kan saya tahu. Ya. Gitu loh bro. Ya. Kan ini kita suka ceramah yang enggak gitu loh. Oh, oke. Ustadz Nuzul itu kaum Hawa suka mendengar lembut gitu loh. Masya Allah. Kalau kita suka yang gak gahar-gahar dikit itu loh. Nama juga laki-laki. Biar langsung kesontak hati kita nih. Iya, Masya gitu Allah. lah. Mantap Bang. Oke. Sekali lagi. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Masya Allah. Duh. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Banyak yang diedit nggak ya tadi ya? Edit-edit lah supaya aman. Tapi teman-teman kalau sekarang misalnya tiba-tiba ada nonton yang ternyata ada editan yang Iya. kita harus potong-potong, selamatlah Anda tidak mendengar yang aslinya. Anda berbahaya. Kita kasih solusi.